Kalau bicara toko Pantura, Bu lihat kemarin yang datang Pantura, tergerus kan suara Pantura nanti dengan adanya action kemarin? Tidak akan sama sekali. Tidak ada suara sekali. Malah lebih bagus Nico Rinaldo keluar dari PDIP. Jadi yang besar itu PD Perjuangan, bukan orangnya. Dan dia berani memastikan juga tanpa PD Perjuangan punten, nggak ada apa-apanya. Suara Pantura gimana? Solidkah untuk mengusung kandidat yang diusung PDIP? Insya Allah, apapun itu, siapapun itu, keputusan dari DPP, kita akan solid. Termasuk aja rumahnya akan diusung. Nah kalau itu, terserah DPP. Kalau DPP memutuskan ya kita apa boleh buat, kan gitu. Atau Bu Nailita. Bisa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast Alsia. Okay. Saya Deda Metro, kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat bersama beberapa orang narasumber, pengurus, para petinggi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang. Selamat sore nih. Di Ketua Praksi Pak Haji Kosim, di sebelah kirinya Ibu Diana, Diana, wakil komisi 2. Wakil Komisi 2. Kemudian Biasanya atau Lia Unel. Lia, dan satu lagi. Ujang Yusuf Japet, kader Partai PD Perjuangan Kabupaten. Jadi pertama kali saya ke Pak Haji Kosim dulu. Siap. Dimana sebelumnya mungkin sekarang SK perpanjangan belum terbit ya, belum ada. Seperti divisioner. Ya. Nah, kalau bicara praksi sebagai ketua praksi, kalau bicara internal DPC PDI Perjuangan, mungkin kemarin sempat ada sebuah peristiwa politik, di mana mantan sekretaris yaitu Bung Niko ya, secara resmi mundur pamit dari DPP. Nah, mungkin ada hal-hal yang mungkin menarik di sini, Pak Kosim. Sebelumnya mungkin berbarengan di KSB ya, ketua sekretaris dan ada. Nah, tanggapan kira-kira nih Pak Kosim dengan rekannya seorang sosok Niko di mata internal PDIP Subang seperti apa? Sebelumnya saya mohon maaf sebelum saya menjawab pertanyaan yang disampaikan apa tadi itu? Ya, tanggapan saudara Niko mantan sekretaris. Metode ya gimana? Hah? Sebelum saya menjawab, saya terima kasih kepada media dan Ibu ya. Ibu ya. Itu terkait Bang Niko itu kan awalnya dia itu sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan. Karena dengan perjalanan beliau itu setiap bulan ke belakang itu kalau dibebas tugaskan partai. Kalau terakhir SK DPC PDIP tanggal berapa? Tanggal 13 Juli. 13 Juli. Artinya 13 Juli ini sudah habis. Sudah habis. Sudah habis ya. Dan sekarang karena belum ada SK perpanjangan, sifatnya divisioner. Belum ada keputusan yang diinformasi. Kemudian lanjutkan. Nah, kita di sini bukan berbicara DPC ya, karena yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi, nah itu kan legalitas itu kita kan belum jelas. Ya. Kader lah kita bicara sama kader. Kita ini adalah kader PDI dan sekaligus sebagai atas nama praksi, praksi PDI Perjuangan. Nah, tentang menyikapi tentang kemarin terjadi keputusan Bang Niko. Itu kan beliau itu apa namanya tujuannya untuk menyerahkan KTA kan gitu. KTA dan ada beberapa pengurus partai PAC, ada ketua PAC, ketua PAC, salah satunya itu ada Kulon, kemudian Cibogo, dan sekretaris PAC Cikawung dan Bagian Barat. Ya, itu namanya pengurus partai. Ya. Nah, kalau yang lainnya 91 orang itu menyerahkan juga, tapi dia sebagai anggota lah PDI Perjuangan. Ya kalau yang ratusan lain sih Nah, itu tidak itu. Seperti nggak ada 1000, saya bilang ada 1000. Mungkin sini Karena orang lagi. mungkin dari ada juga Pak Persis yang namanya 1000 gimana kan? Kalau saya paling ya begitu, mas saya menurut informasi karena saya tidak kesini kan dibuat itu baru sekitar 200 atau lebih barangkali ya gitu ya. 200 Beberapa mungkin beberapa. Ada beberapa orang lah, mungkin sekitar 50-an dan sebagainya.
kita tidak memperinci dihitung satu persatu kan gitu ya. Tujuannya begitu. Kemudian itu tidak akan terpengaruh dengan mundurnya Bung Niko karena PDI Perjuangan menurut saya tetap solid, kemudian bergerak sesuai dengan tujuan PDI Perjuangan untuk membesarkan partai PDI Perjuangan Kota Subang. Itu tidak ada pengaruh dengan mundurnya Bang Niko. Tapi muncul sebuah opini di publik bahwa Niko mundur dari PDIP Subang, artinya dia berpotensi akan gembos suara nih. Nah, itu Ada kekhawatiran nggak kira-kira? menurut prinsip beliau. Oh. Tapi menurut kita sebagai keluarga besar PDI Perjuangan tetap solid dan intinya hilang satu akan tumbuh seribu. Itu PDI Perjuangan. Artinya secara tegas bahwa seorang Niko mundur tidak akan berpengaruh Tidak ada pengaruh. kepada solidaritas PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Kira-kira apa yang terbetik dari teman-teman kader, sesama kader? Kenapa Bung Niko ini hidup genggang dari PDI? Oh, iya. Kira-kira sesuatu sekolah ini? Kalau ya mungkin mereka ada suatu hal di benak mereka yang disalurkan melalui PDI Perjuangan, sekiranya menurut saya tidak ada permasalahan dari PDI Perjuangan karena itu urusan pribadi kan. Ya. Saya tidak mau menyampaikan hal yang tidak benar lah. Hanya saya perintah itu perintah dalam arti beliau itu hanya mengembalikan KTA itu aja. Urusan hal lain saya tidak tahu. Atau dalam rangka ketika PDIP jelang pilkada, dikaitkan dengan pilkada, Ya, pilkada. 2024. Ketika Bung Niko secara terang-terangan sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Haji Ruhiman. Ya gitu kan. Apakah karena itu? Saya tidak tahu itu. Kita tidak bisa komentari karena kita punya prinsip dari perjuangan Kota Subang. Ya. Karena bagaimanapun kita itu kan patsunya ke DPP. Ya. Itu instruksi dan sebagainya itu tergantung DPP. Ya. Gitu kan? Ya, artinya kenapa di sini ketika ada hal-hal yang beraroma Haji Ruhiman, siapapun kadernya dicap jadi seorang pengkhianat partai, kan gitu. Iya. Nah barangkali di sini teman-teman kader PDIP Subang setuju kan? Kalau misalkan muncul nama Haji Ruhiman yang nanti akan diusung di 2024 oleh PDIP. Saya berbicara hal itu kadang-kadang tanya ke DPP PDI Perjuangan lah. Atau tanya langsung ke Pak Ruhiman ada apa? Saya lebih baru tanya ke Pak Ruhiman. Saya nggak mau yang menyampaikan hal luar dugaan saya. Jadi intinya teman-teman kader Pak Haji Kosim, teman-teman kader semua ada di sini yang tadinya bergandengan di KSB, ketua sekretaris Sementara kebetulan Pak ketuanya lagi sakit ya. sakit ya. Artinya bukan karena persoalan ada usung mengusung seorang sosok Haji Ruhiman, kemunduran Niko. Tidak ada. Tapi mungkin keinginan Niko yang tidak lain, ini juga yang jadi tanda tanya besar. Kenapa Bung Niko bawa masa? Ya. Kan gitu. Karena ini mungkin dalam konteks bahwa persoalan jelang pilkada ini ada sebuah krisis kepemimpinan untuk mengusung jago di pilkada dari internal PDIP gitu lah maksudnya. Nah kalau itu tanyakan ke Bung Niko aja lah, Kang Dada. Boleh ditanya langsung saja. Ada mungkin itu pemilu yang ada korelasinya ya, yang ada hubungannya dengan masalah itu. Terima kasih Kang Haji dan selamat sore buat pemirsa podcast Hongsia semuanya. Selamat sore ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, saya jawab singkat. Kang Haji tinggal tanya aja ke Pak Ruhiman. Kalau ditanya ada apa dengan Bung Niko dengan peristiwa kemarin, ya lebih baiknya ditanya juga ke Bung Niko. Yang jelas, kalau saya berpendapat hari ini seperti ini Kak Jian. Ketika berbicara PDI Perjuangan beserta dengan kadernya, bagi kami sebagai kader PDI Perjuangan itu singkat padat dan jelas. Ya. Tidak ada cerita kader sehebat apapun dia akan jadi bupati atau wakil bupati atau apapun jabatannya di publik kalau tanpa PDI Perjuangan. Jadi yang besar itu PDI Perjuangan, bukan orangnya. Dan tidak ada cerita misal ketua fraksi, ya mungkin lah jadi ketua fraksi kalau nggak lewat PDI Perjuangan. Dan saya berani memastikan juga tanpa PDI Perjuangan punten, nggak ada apa-apanya. Ya. Mungkin Seperti itu, kan? gini Kak Japet, mungkin seorang Niko ini berilustrasi bahwa elektabilitas Haji Ruhiman Ya, sampai detik ini mungkin agak agak bagus. betul. Nah di internal PDIP
Ini tarik menarik, gitu tarik menarik, sehingga mungkin ada sebuah aspirasi yang diserap dari masyarakat terhadap beliau sendiri, sehingga beliau menyampaikan dukungan hadir. Nah sementara ada sebuah etika di internal PDI Perjuangan bahwa ketika bicara dukungan hadir berarti sama dengan pengkhianat, makanya gitu ya. Itu mungkin tidak tersumber tidak. Jadi saya menjawab begini aja. Saya menjawab seperti ini. Siapapun atas nama warga masyarakat Kabupaten Subang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. Ketika dia ingin si A, si B jadi bupati atau wakil bupati itu boleh ya, boleh siapapun. Dan siapapun juga boleh untuk tidak menerima ketika yang lain bisa mengusulkan, siapapun juga boleh tidak menerima. Nah tadi ketika berbicara Pak Hikmat, ya per beberapa bulan ke belakang memang kita sempat mendengar bahwa survei Pak Hikmat itu lumayan, tetapi kan mesti diingat, Pilkada Subang itu 1 tahun sesudah berhentinya Pak Hikmat. Nah, ini yang luar biasa kan di sana, kami pasti tahu seperti apa jadinya. Jadi kita optimis. Sekalipun kita dengan Pak Hikmat kita akan tetap menang. Nah, kalau ditanya siapa, kita banyak stok kader partai yang mumpuni. yang jelas banyak stok kader yang mumpuni yang siap untuk berjuang dan memenangkan Pilkada Subang. Ya, ketika bicara 9 kursi PDIP, Ya, artinya belum PDIP tentunya harus kerjasama dong dengan koalisi ya, disebut koalisi. Dengan Golkar nih, oke. kira-kira adakah sinyal-sinyal untuk Berbicara konstruksi politik sebagai apa namanya kerjasama politik yang hari ini dibangun antara PDI Perjuangan dengan beberapa partai. Pertama, kita membuka komunikasi tidak hanya dengan salah satu partai, dengan Golkar kita komunikasi, dengan partai-partai lain pun, baik itu dengan PKB, dengan Demokrat, dengan Nasdem, dengan PAN, terus dengan Gerindra juga kita berkomunikasi. ya, kalau saya bertanya, masyarakat bertanya, Betul. bertanya kepada PDIP Subang, pilih Haji Hikmat atau Bunda Elita? Kalau menurut kami itu dua-duanya kader terbaik, dua-duanya tokoh terbaik Kabupaten Subang. Dan kalau yang jelas ketika berbicara, ini Bunda Elita atau Haji Hikmat? Ya dengan orang yang mau dengan PDI Perjuangan. Dengan siapapun orang yang mau dengan PDI Perjuangan dan tidak menabrak aturan di internal PDI Perjuangan, kita welcome. Nah kalau berbicara dengan Golkar, kita intens komunikasi dengan Golkar. Ya, saya tanya begini Kak Gatot. Dua pilihan di antara Haji Hikmat dan Bunda Elita. Ketika ada semua rambu-rambu di internal PDI Perjuangan bahwa ketika usul Hikmat artinya menjilat tugas sendiri, kan gitu. Seorang pengkhianat udah ngaji. ketua PSS. Siap. Kalau bicara ini kader, Iya. kalau bicara kader, pertibankah atau Belita? Nah, mungkin seperti ini, bukan berarti kita jawaban bertele-tele. Kita banyak mendengar juga di bawah, seperti apa harus bawa PDI Perjuangan, menginginkan sosok figur pemimpin seperti apa. Terus kita pun mendengar kekuatan grassroots di bawah. Selain itu, tugas kita hanya menampung, menjaring, dan menyalurkan aspirasi. Nah, keputusan itu ada di DPP kayaknya. Maksudnya gini, Nah, Haji Hikmat bukan orang partai. Mengatakan ke siapa? Ya tadi Kang Haji silakan terjemahkan sendiri dengan nanti kira-kira mana yang lebih pantas. Dan yang jelas kemarin sempat PDI Perjuangan, kalau di DPP PDI Perjuangan undang juga tokoh tadi kira-kira ini ada nggak chemistry yang bisa dibangun dengan PDI Perjuangan untuk targetnya ke depan kita bisa memenangkan pilkada di Kabupaten Subang. Dan tadi kuncinya satu, kita mendengar grassroots, kita pun tunduk dan patuh terhadap perintah DPP partai. Seperti itu kan? Maksud saya gini tanya, kalau Pak Haji Hikmat bukan seorang partai atau pengurus partai, seorang Bunda Elita ketua DPD Partai Golkar. Betul. Jadi ketika tadi saya tanya di antara Haji Hikmat dan Bunda Elita, bicara koalisi, apakah Bunda Elita, apakah Haji Hikmat? Jawabannya nanti kayaknya sendiri. Dalam konstruksi politik di Republik ini, kita butuh kendaraan yang disebut partai politik. Ya, Berbicara kenyamanan dalam memimpin Subang, kita pun butuh kekuatan partai politik yang terimplementasi dalam DPRD. Nah, Kanji bisa menyimpulkan dong,
Kita butuh orang yang kuat di partainya, yang bisa dijual juga ke publik, yang tentunya bisa memperhatikan masyarakat Subang juga. Dan dalam hal ini nanti Haji pasti udah tahu lah maksud saya kemana, ya udah tahu pasti ini, beliau itu pasti udah tahu. Kita butuh kendaraan politik ketika kita memimpin Subang. Kita butuh partai politik ketika kita memimpin Subang. Oke, kita semua paham. Kita semua paham. Masyarakat pasti paham. Dan ini PDIP ini partai besar dan Subang ini sebagai basisnya. Betul. PDIP Perjuangan sampai sekarang. Nah, kita bicara seorang Niko tadi, kembali lagi ke seorang Niko. Apakah teman-teman kader merasa sayang nggak dengan tindakan Niko seperti itu? Kalau secara pribadi, terlepas apapun, nggak tahu kalau teman-teman menilai seperti apa. Ada mungkin sisi kelebihan dari setiap orang, ada sisi kelebihan dari setiap orang. Tetapi tidak menutup juga ada juga kekurangan dari orang tersebut. Nah, bagi kami jawabannya singkat. Partai kami lebih besar ketimbang orang. Karena kami mengemban amanat dari 160.000 rakyat Subang yang mempercayakan haknya untuk kita perjuangkan. Jadi mohon maaf, Japret itu nggak ada apa-apanya, bro di PD itu. Tanpa masyarakat Subang, tanpa PD Perjuangan nggak ada apa-apanya. Begitupun ketua fraksi sama. Jadi jawabannya seperti itu, bisa disimpulkan. Kami tidak ada apa-apanya ketimbang PD Perjuangan. Tidak akan ada Ibu Juju yang hari ini punya fasilitas kedewanan kalau tanpa beliau jadi anggota PD Perjuangan. Dan kami itu hanya sebagian kecil, ini suara terbanyak, hanya sebagian kecil memberi kontribusi untuk partai. Suara terbanyak kalau kebayang kan, ini suara terbanyak PD Perjuangan, saya sampaikan ini kontribusi kecil dari Ibu Juju untuk PD Perjuangan. Kalau bicara legitimasi, Ya. sekarang per hari ini legitimasi di keputusan internal DPC, jadi Perjuangan Subang masih dimisioner, kan gitu. Ya. Kapan kira-kira yang bocoran? Ada deadline-nya nggak? Ada Kalau keputusan bocoran dong, kalau itu mah nanti dikiranya kita menabrak. Kita ikut saja sama apa yang diputuskan oleh DPR. Soalnya begini, kalau misalkan toh tidak lambat diterbitkannya SK perpanjangan yang legitimasi, itu di depan mata loh kalau tahapan juga, Betul. kan? Pendaftaran paslon di awal di Agustus plus. Ya. Artinya bagaimana kawan-kawan kader Betul. mau bergerak ketika aspek legitimasi kepengurusan itu terbit. Kan gitu, bocoran kira-kira nih Kalau kader saya menyampaikan kader terbaik partai PDIP Perjuangan siapa yang sudah diusung PDIP? tadi sesuai mekanisme yang sudah dilakukan. Apalagi kalau kemarin saya sebagai wakil ketua bidang pemenangan pemilu yang sebagai salah satu daripada Dex Pilkada Kabupaten Subang juga, kita sudah menjaring nama-nama. Di internal itu ada 5 nama. Kita sudah sodorkan itu ke DPD, sodorkan itu ke DPP, dan DPD sudah menyodorkan DPP, ya alat ya. Jadi kami menyodorkan ke DPD dan DPD menyodorkan ke DPD. Di DPD ada protes dan ada penyaringan, sehingga diusulkanlah 3 nama. Ya. Nah, 3 nama yang diusulkan siapa saja dan tentunya publik Subang sudah tahu. Bisa diperhatikan sekarang 3 orang nama itu. 3 orang Yang sekarang digodok di DPP ya. yang hari ini pertama ya Bapak Tirus Natim, yang kedua Bapak Nafsa Subanda, dan yang ketiga Bapak Haji Adi. Oh, 3 orang itu. 3 orang. Yang sekarang digodok di DPP. Ya. Kapan kira-kira itu? Untuk diberikan surat tugas. Waktunya. Saya pastikan akan keluar keputusan secepatnya sebelum pendaftaran dilakukan. Dari kemarin sempatnya. Kan PDI mah udah biasa begitu kan Haji. Luar biasa ya. Gitu lagi. Tidak maksudnya Seninya PDI seperti itu. Secepatnya keluar kapan? Sebelum pendaftaran dilakukan. Tapi bahasanya harus agak politis. Artinya kan harus ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran teman-teman kader atau anggota di Subang bahwa kalau DPP tidak segera merealisasikan SK perpanjangan, kan gitu. Ini pilkada bukan arena yang mungkin dianggap hal yang Kecil. Ya. main-main, kan gitu. Ini perlu support mungkin DPR. Barangkali nanti tersampaikan Ya. obrolan sekarang ke DPR bahwa jangan main-main. Aspek legitimasi yang itu yang sebagai pijakan untuk bergerak barangkali gitu. Nah, oke Pak Japet. Kemudian nih Pak Bulia nih, Bulia Pantura nih.
Karena kemarin tuh mayoritas teman-teman yang datang ke sini, anggota, itu kebanyakan masyarakat Pantura. Ya, kalau bicara tokoh Pantura, Bu lihat kemarin yang datang Pantura, tergeruskan suara Pantura nanti dengan adanya action kemarin? Tidak akan sama sekali. Tidak akan suara sekali. Tidak akan. Malah lebih bagus Nico Rinaldo keluar dari PDI Perjuangan. Karena ini Kang Dadang, kita lihat historis kemarin ya waktu dia jadi sekretaris. Ya. Dia itu kan hanya titipan dari Bang Ara Sirait. Oh, Bang Bung Niko adalah titipan Dari Bang Ara Sirait. sejak kapan dititip? Waktu dia diangkat jadi sekretaris Sekretaris. Sekjen, Oh, DPC. jadi sekjen, jadi sekretaris, DPC Oh iya sekretaris ya. adalah titipannya Bang Ara Sirait. Bang Ara Sirait sebagai bukan apa? sebagai sekretaris. Bukan, Bang Ara. DPC. Bang Ara waktu itu DPP ya kalau nggak salah. Oh, pengurusan DPP. Aha. Oke, siap Aha. lanjut. Jadi Bung Niko itu jadi pengurus DPC sekretaris itu bukan karena pilihan kita. Kita seenggaknya nerima apa adanya karena itu kan ada aturan dari DPP ya, kita welcome dong. Ya. Apapun itu aturan DPP kita ikutin. Dan itu kalau nggak salah hasil konferensi ya, hasil Iya. konferensi Iya, kepercayaan. di Cirebon, Iya. Tanggal 14 Juli Juli 2019. 2019. Aha. Dan ternyata setelah Bung Niko jadi sekretaris, buktinya apa? Yang dulu kita PDI Perjuangan punya 10 anggota DPRD. Setelah beliau jadi sekretaris, kita menurun jadi 9. Itu karena Bung Niko jadi sekretaris. Salah satunya karena selama ini saya akuin sendiri, Bung Niko hanya berperan hanya ke orang-orang itu saja, tidak semua diperhatikan. Saya siap bertanggung jawab. Saya berbicara lagi, saya siap bertanggung jawab. Ya. Jadi artinya keluarnya Bung Niko tidak ada kekhawatiran. Tidak, malah lebih baik, lebih baik. Kita akan dilihat, tidak tanpa ada Niko kita akan berhasil di pilkada 2024. Ah, gitu ya. Persoalan pilkada juga. Suara Pantura gimana? Solidkah untuk mengusung kandidat yang diusung PDIP? Insya Allah, apapun itu, siapapun itu keputusan dari DPP kita akan solid. Termasuk Haji Umat yang akan diusung? Nah kalau itu terserah DPP. Kalau DPP memutuskan ya kita apa boleh buat kan gitu. Atau Bu Nailita? Terserah DPP. Artinya soliditas dari Soliditas, perjuangan ya. akan benar-benar maksimal ya. Betul. Apapun bentuk si partai, Siapapun. siapapun itu. Iya. Baik dari kader ataupun siapapun yang ditugaskan oleh DPP untuk menjadi calon kepala. Udah Bu, jangan satu periode ya? Dua, tiga. Oh tiga ya, tiga Tiga periode periode. di parlemen di Iya. DPRD semua. Apa yang dirasakan sejak Bung Niko jadi sekretaris di internal DPC? Jadi terlepas kekurangan kelebihan sebagai manusia ya. Artinya setiap kepemimpinan orang itu berbeda-beda. Jadi artinya Niko banyak kelebihan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak kekurangan karena manusia ya. Artinya kita yakin dan percaya gestur di bawah itu tidak akan berubah sedikit pun. Saya yakin di Pantura, maaf ya, terlepas dari kebetulan di dapil saya itu berturut-turut 3 kali itu saya suara terbanyak. Dan saya juga orang lapangan, jadi paham bagaimana di lapangan. Terlepas dia memberikan keputusan seperti itu hak dia. Karena setiap orang punya kekecewaan, punya artinya ketidaknyamanan, itu hak mereka. Kita tidak bisa memaksakan dia harus selalu dengan PDIP. Dan terus terang aja saya masih ingat pesan Bu Mega. Yang masuk di PDIP itu orang-orang yang punya prinsip yang teguh dan tidak mencela-mencela. Saya yakin dengan keluarnya orang yang mencela-mencela yang tidak punya prinsip teguh, ada banyak kader-kader ribuan bahkan ratusan ribu di Yang Kabupaten lebih Subang baik, ya. yang lebih baik dari itu. Saya yakin itu. Kalau di mata Bu Jujur sendiri, kriteria bisa dikatakan sebagai kriteria apa nih? Tindakan Bung Niko keluar dari menjelang pilkada lagi nih. Oh, kita tidak berpengaruh ke sana ya, Bang. Artinya itu kan udah Boleh ditanya langsung. punya ranahnya masing-masing. Silahkan Kang Haji tanya dulu deh sama Bung Niko langsung. Kenapa sih kalau kau keluar? Pasti dia punya alasan tertentu. Dan itu ranah kita bukan untuk masuk ke ranah pribadinya Kang Haji ini. Tapi kalau misalkan kemarin kita monitor yang mengantar Bung Niko, ada konstituen Jujur sendiri di Pantura yang ikut. konstituen itu belum tentu milik saya ya. Mungkin itu mah dibayar ya teh. Kalau melihat dari orang makan mau.
Kalau melihat dari orang-orang tersebut, kayaknya tidak ada deh pemilih saya. Dan memang terus terang aja kalau melihat dari perjalanan yang dari awal Bung Niko jadi sekjen, sekretaris PDI Perjuangan, kelihatan sekali gitu. Artinya perbandingannya sangat jauh, artinya sangat jauh. Rekrutmennya itu berbeda dengan kami yang dulu gitu. Makanya ya sekarang sudah kejadian seperti ini. Ya, ya. Kalau misalkan atau bicara harapan ke depan ketika SK perpanjangan kepengurusan PDI Perjuangan Kota Subang, kriteria sekretaris harus seperti apa? Satu, yang punya prinsip kan. Kedua, bisa bisa menjaga artinya soliditas di Kabupaten Subang. Dengan tidak atas nama pribadi, dengan tidak atas nama golongan. Karena kami besar itu gotong royong kan. Solid kami itu bersama-sama, bukan per orang dan per golongan. Saya tetapkan bukan per orang dan per golongan. Kami besar di Kabupaten Subang karena gotong royong dari soliditas kita bersama-sama. Tidak ada yang paling pintar dan paling benar. Ya. Kalau bicara jelang pilkada, bisa nggak Bu Juju mengilustrasikan nih? Mengilustrasikan total persentase suara Madura nih, karena Bu Juju 3 periode nih ya, pengalaman 3 periode di parlemen. Ada sebuah ilustrasi. Berapa persen kira-kira suara Madura untuk pilkada? Ya kalau kita sebagai kader ya pengen sebanyak-banyaknya ya kan gitu. Kalau bisa ya karena ya setiap periode itu berbeda-beda, artinya kepentingan politiknya juga akan berbeda dan calonnya juga akan berbeda-beda. Mudah-mudahan yang terlepas dari Bung Niko keluar dari kami akan lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Yang jelas tadi sebuah kesimpulan bahwa keluarnya atau pamitnya Bung Niko sebagai kader dari Perjuangan secara resmi tidak berdampak. Tidak. Bahkan gitu ya. Insya Allah tidak akan. Justru tadi kata Bu dia bahwa keluarnya Niko merupakan sebuah hal angin yang bagus, bagus. Gitu mungkin ya, dan berbanding terbalik. Pak Haji masih MD, ketua fraksi. Terakhir, harapan fraksi terhadap DPD atau DPRD harus kapan deadline menerbitkan SK? Saya urusan SK tidak bisa menjamin karena perkara itu urusan ranah. Cuma ada sebuah harapan. Ya itu sebelum pilkada ya harus terbit. Sebelum pilkada itu kan di bulan apa? Ya mudah-mudahan ya minggu depan lah atau gimana gitu. Siapapun itu yang siapapun KSP siapapun di KSP-nya tahu lah itu urusan karena kan melalui tahapan evaluasi dan sebagainya kami sampai ke Gang Japek itu kan melalui DPD terus sampai ke DPP ya. Nah DPP nanti yang menilai siapa yang layak dan yang pantas sebagai pengurus DPC. Yang jelas ketika bicara pilkada adrenalin DPC PDI Subang harus benar-benar bisa Itu harus saya panggung eksekutif ya di pilkada. Ya, kita punya keyakinan nanti dengan munculnya kandidat kita mungkin bersiapa dan orangnya kita sampaikan 2 orang kan ya. Sebenarnya 2 orang termasuk Pak Yating dan Pak Narsa itu yang didorong kan ya. Di antara itu kita tidak tahu atau Yating atau Narsa Subang. Ya, tapi kalau bicara aneh-aneh Japek ya. Nyaman mana ini koalisi PDIP dengan partai mana kita ini kan sudah membangun kompromi, kemudian kita lobby politik. Nah, untuk koalisi kita belum. Nanti kita kompromi dulu, lobby politik. Sekarang kan sudah dijalani oleh wakil bidang pemenang pemilu, yang disampaikan kan partai oleh sebagainya. Kita menunggu aja lah nanti. Yang lebih abdolnya nanti kita menunggu SK. Baru kita situ kita berkenan. Tahu siapa yang mendapatkan SK itu? Itu mana? Sedihnya PDIP kan Haji. Karena politik itu dinamis, yakin. Seperti ini, kalau kita melihat beberapa perjalanan 2 pilkada sebelumnya, justru kalau yang Batu Gana bilang itu PDI Perjuangan itu selalu ngeri-ngeri sedang, tapi endingnya indah. Bayangin, 2013
Menjelang pendaftaran turun SK. Ya. Saat itu kebetulan Pak Ketut Sosiawan saat itu ya. 2018 pun sama. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi kami sebagai kader partai hari ini terikrang tehariwang, singkatnya seperti itu. Dan tadi sempat nanya dengan siapa, dengan partai apa kita ingin. Ya tadi kan sudah saya sampaikan juga kan. Sinyal-sinyal. Oke, partai dalam hal ini perlu mengusung dan kandidat pun perlu kematan dari partai politik. Nyamannya itu ya jelas dengan yang punya partai politik. Ya. Karena di parlemen kita ada penguatan, eksekutifnya kita rebut, posisinya entah di T1 atau T2, tapi di parlemennya kita kuat juga. Dan yang paling mudah itu kan harus yang punya parlemennya, harus yang punya partainya. Ya. Nah, gambarnya seperti itu. Ya. Disebut juga ya. Artinya secara tegas bahwa menutup pintu pada sosok yang tidak memiliki kursi di parlemen. Gitu ya. Mungkin berangkatnya mau dari mana? Dari gerbong kereta partai Cirebon atau dari apa? Yang jelas kan gerbong politik itu dibutuhkan sebagai syarat mutlak untuk mendaftar menjadi kandidat. Ya. Dan hari ini tidak harus disebut juga siapa yang punya gerbong hari ini. Ya. Seperti itu. Ya, dengan sebuah prinsip di Pilkada 2024 ini PDIP harus menjadi pemenang. Harus. Mutlak. Mutlak ya. Mutlak. Tanpa ada hal-hal terganggu dengan aksi-aksi seperti yang Kemarin Bung Niko Rinaldo ya. Tadi mungkin kalau Pak Ketua menyampaikan remeh kayak tadi bagian daripada seni lah. bagian daripada seni. Apalagi sekarang zamannya medsos, mungkin butuh buat update status di Facebook, di Instagram atau apa, mungkin seperti itu ya. Dan nanti gini, gambarnya gini jadi ya, tidak menutup kemungkinan karena saya tahu kekuatan grassroots Pak Haji Kosim sama Bu Juju itu saya tahu. Hari ini 95, mungkin besok lusa 2000 mungkin ya, mungkin masuk. Karena kebetulan kita buka KTA, jari KTA itu, dan kita tahu kekuatan beliau-beliau itu di grassroots seperti apa. Dan yang jelas tidak hanya buat KTA tiba-tiba dimasukin di data terus dikeluarin, nggak seperti itu. Masukin, kunci dan dia mau bergerak untuk partai, seperti itu. Yang terakhir, barangkali apa yang bisa disampaikan oleh Japet sebagai kalau kemarin ya, Kemarin iya. Sebagai ketua Bapilu yang ada hubungan secara langsung dengan masyarakat. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kan Japet? Kepada masyarakat Subang kemarin. Siap. Kepada seluruh warga masyarakat Subang, wabil khusus para konstituen dan pemilih PDI Perjuangan di Kabupaten Subang. Yang pertama, kami, Pak Haji Kosim, Ibu Juju, Ibu Lia menyampaikan terima kasih yang luar biasa atas segala dukungan dan juga perjuangan dari Bapak dan Ibu, Ade, Akang, Eteh, Bibi, Ece yang kemarin sudah memilih PDI Perjuangan di tahun 2024 di bulan Februari kemarin. Hasilnya suara dan keinginan Ibu Bapak sudah terimplementasikan secara nyata dan salah satunya Bapak dan Ibu ini adalah petugas ataupun saya bahasakan pesuruh Bapak dan Ibu-ibu yang ada di warga masyarakat Kabupaten Subang. Dan tentunya jangan khawatir pula ke depan, kembali lagi dukung dan pilih calon dari PDI Perjuangan. Insya Allah kami akan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dan cita-cita seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang. Merdeka! Merdeka. Oke, terkait pilkada nih, belum pilkada siap. Pilkada ke masyarakat. Untuk pilkada tadi saya sudah sampaikan, Bapak dan Ibu pasti, karena gini, Haji, konstituen PDI Perjuangan itu tegak lurus, nggak pernah lihat kiri kanan. Tapi begitu nanti partai memerintahkan si Anu, insya Allah Bapak Ibu akan Eteh, Ece, Ibinya, semuanya akan bergerak dan ikut memenangkan calon yang diusung PDI Perjuangan Kabupaten Subang. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kang Japet, terima kasih, Bu Lia, terima kasih, Bu Juju dan Pak Haji Kosim. Ya. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, demikian sekilas bincang-bincang dengan para kader dari Perjuangan Kabupaten Subang. Mana mereka mengupas dari sebuah peristiwa politik yang pernah terjadi hingga barusan kita bedah strategi dan sebuah ilustrasi politik. Ya, kita dilanjutkan. Kita bertemu kembali podcast. Oh, siap.